Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, kita melanjutkan hadis arba'in. Hari ini kita akan membahas hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis kita ini menurut keterangan Imam Nawawi, pemilik Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini berderajat hasan dan hadis ini terkodifikasi di dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis kita ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Menurut keterangan beliau sendiri, beliau di kunyah Abu Hurairah itu yang memberi kunyah adalah Rasul. Saat beliau membawa kucing, terus kemudian Nabi bertanya itu apa, terus dijawab ini Hirrah, kucing, terus kemudian Nabi memanggilnya ya Abu Hurairah. Lalu akhirnya sahabat ini lebih populer dengan kunyahnya Abu Hurairah. Di Arba'in Nawawi, di hadis ke-9, Imam Nawawi menyebut nama beliau sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, tapi lebih populer dengan kunyahnya Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini kalau dalam hadis itu sahabat yang paling sering didengar riwayatnya. Jadi sahabat Abu Hurairah ini datang ke Madinah tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, dan saat itu Rasul sedang berada di Khaybar. Jadi Madinah ke arah utara, itu benteng-benteng Yahudi Khaybar. Terus kemudian Abu Hurairah menyusul ke sana, ke Khaybar. Abu Hurairah masuk Islam. Jadi masuk Islamnya tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah wafat awal tahun ke-11 Hijrah. Jadi ya sekitar 4 tahun bersama dengan Rasul. Tetapi Abu Hurairah ini intensif mulazamah, ya, nyantrik kepada Rasul, berkhidmat kepada Rasul, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Disebutkan dalam satu referensi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah itu dari Nabi itu mencapai 5.374 hadis. 5.374 hadis. Termasuk ini sahabat kita ini, sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sehingga di dalam periwayatan hadis nama beliau itu populer di telinga kita itu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ini adalah hadis qauli. Itu jadi hadis yang berupa sabda Rasul. Karena hadis itu kan ada yang
qauli, sabda Rasul, ada yang fi'li, perbuatan Rasul, ada juga hadis yang takriri, itu persetujuan Rasul. Bahkan sifat-sifat Rasul, sifat fisik maupun tindak tanduk itu pun juga termasuk ke dalam cakupan hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu yang mencakup sabdanya Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, bahkan termasuk juga sifat-sifat Nabi, baik itu sifat-sifat fisik maupun perangai atau tindak tanduk. Yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah di hadis ini adalah hadis qauli, berarti sabda Rasul. Sabda beliau, min husni islamil mar'i, sebagian dari bagusnya Islam seseorang. Sebagian dari bagusnya Islam seseorang. Di hadis kita ini Rasul menyebut bagusnya keislaman seseorang. Ini berarti yang dimaksud berbeda dengan keislaman itu sendiri. Kalau yang dimaksud Islam itu kan berarti mengucapkan kalimat syahadatain. Berarti kalau orang mengucapkan syahadatain berarti dia adalah orang muslim dan dia min ahlil kiblat. Jadi dia orang Islam. Tapi yang disebut di hadis ini oleh Rasul adalah bagusnya keislaman. Jadi berbeda antara keislaman dengan bagusnya keislaman. Kalau keislaman ditandai dengan mengucapkan syahadatain, kalau bagusnya keislaman adalah sifatnya. Ibaratnya Islam itu badannya, sedangkan bagusnya Islam adalah bentuknya. Jadi bagusnya Islam seseorang berarti yang dimaksud di hadis ini adalah sifatnya, sifat orang Islam. Jadi bukan keislamannya. Karena kalau keislaman ditandai dengan mengucapkan kalimat syahadatain, berarti sudah min ahlil kiblat. Tapi ini adalah sifatnya. Jadi bagusnya Islam seseorang. Kalau ada bagusnya Islam seseorang, berarti sifatnya orang Islam itu ya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau dirujukkan kepada Al-Quran, orang yang beragama Islam, yang mengikuti Nabi Muhammad itu, sifat keberagamaannya ada 3 macam. Di surat Fatir itu ayat 32, ada yang sifatnya itu dolimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri ini diantaranya masih melanggar perkara-perkara yang diharamkan. Itu masuk dolimun li nafsihi. Ada juga yang sifatnya muqtasid, pertengahan. Pertengahan ini berarti yang makruh juga masih dilakukan begitu. Apalagi yang samar, yang syubhat. Dan yang ketiga ada yang sabikun bil khairat, dahulu di dalam kebaikan. Ini berarti sifat yang paling istimewa. Umat Nabi Muhammad itu, umat Islam itu disebut dengan umat marhumah, umat yang dirahmati. Jadi betapapun sifat keislamannya, kalau dia itu orang Islam, maka termasuk umat marhumah, umat yang dirahmati. Sehingga yang dolimun lin nafsihi pun itu juga akan diberi maghfirah. Yang pertengahan dia hisabnya ringan, sedangkan yang sabikun bil khairat itu berarti diberi derajat yang tinggi. Ketiga-tiganya mendapat anugerah besar dari Allah karena umat Nabi Muhammad adalah umat marhumah, umat yang dirahmati apapun sifat keislamannya. Jadi lebih-lebih kalau
husni islamil mar'i. Kalau sifat keislamannya itu bagus. Di hadis ini Nabi kita menerangkan sebagian dari bagusnya Islam seseorang. Berarti kalau sebagian dari bagusnya Islam seseorang, berarti ada sebagian yang lain lagi. Apa itu sebagiannya ini? Kata beliau adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan ma la ya'nihi, apa yang tidak menjadi perhatiannya. Maknanya berarti meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah di dalam kehidupannya, baik dunianya dan akhiratnya. Kalau sebagian dari bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah bagi dia, maka berarti sebagian yang lain adalah mengerjakan yang berfaedah bagi dia. Menurut ulama-ulama tasawuf, hadis Nabi kita ini menerangkan rukun yang pertama dari tazkiyatun nafas. Rukun pertama dari membersihkan jiwa yang disebut dengan istilah mereka takholli. Jadi meninggalkan yang tidak bermanfaat. Rukun keduanya adalah tahalli, menghiasi, berarti mengerjakan yang berfaedah. Meninggalkan yang tidak bermanfaat itu kembalinya atau yang menjadi standar ukurannya adalah syarak, bukan selera orang per orang. Karena ini dihubungkan oleh Rasul dengan husni islamil mar'i, bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah bagi dirinya. Berarti ini standarnya atau ukurannya adalah syarak. Karena itu di dalam syarah Arba'in disebutkan bahwa meninggalkan yang tidak berfaedah itu kembali kepada 4 perkara. Yang pertama, meninggalkan yang tidak berfaedah itu adalah al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Jadi meninggalkan perkara yang diharamkan itu adalah baiknya keislaman seseorang. Meninggalkan perkara yang diharamkan ini adalah satu kewajiban. Jadi yang kedua adalah al-makruhat, yang dimakruhkan. Berarti meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Meninggalkan perkara yang dimakruhkan itu dianjurkan. Kalau meninggalkan perkara yang diharamkan diwajibkan, terus meninggalkan perkara yang dimakruhkan itu dianjurkan. Kemudian yang ketiga itu adalah meninggalkan perkara yang syubhat, yang samar. Dan meninggalkan perkara yang samar itu adalah wira'i, kehati-hatian, dan ini dianjurkan. Karena di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi memberikan gambaran perkara yang samar itu adalah karro'i yar'a haulal hima. Seperti orang penggembala yang menggembala di sekitar area terlarang. Berarti dia belum masuk ke area yang dilarang. Artinya masih berada di area yang halal. Hanya saja nyaris masuk ke area terlarang. Maka meninggalkan jadi area ini adalah sikap kehati-hatian atau wira'i. Tapi kalau orang masih tetap berada di area itu, berarti masih berada di area halal, belum masuk ke dalam area haram. Makanya meninggalkan area yang samar ini bukan diwajibkan tapi dianjurkan. Itu juga termasuk pengertian meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan
perkara-perkara mubah yang melebihi kebutuhan, melebihi hajat. Nah, meninggalkan perkara mubah yang melebihi hajat itu berarti termasuk sikap zuhud. Jadi meninggalkan perkara mubah yang melebihi hajat, melebihi kebutuhan, itu berarti adalah sikap zuhud. Nah, ini kalau meninggalkan yang nomor 4 ini, itu berarti masuk ke dalam kategori sabiqun bil khairat, orang Islam yang lebih dahulu di dalam kebaikan. Itu di sana. Jadi kembali ke hadis kita ini, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu ukurannya adalah syarak, karena itu dikaitkan dengan baiknya keislaman seseorang. Berarti meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang dimakruhkan, meninggalkan yang samar, dan bagi orang yang istimewa meninggalkan perkara mubah yang melebihi hajat. Jadi dengan meninggalkan perkara-perkara ini berarti seseorang yang beragama Islam itu telah berupaya untuk mencapai ihsan. Karena di dalam hadis yang lain, itu hadis Jibril kan, Nabi menerangkan tentang tingkatan-tingkatan beragama. Yang pertama adalah Islam, yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang kemudian adalah iman, dan berikutnya adalah ihsan. Berarti meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang syubhat, lebih-lebih meninggalkan yang mubah yang melebihi hajat adalah rukun pertama menuju kepada ihsan. Bagusnya Islam seseorang. Lalu rukun yang kedua adalah mengerjakan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Di hadis ini Nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana langkah-langkahnya umatnya ini, umat Islam ini, umat yang dirahmati ini meningkatkan sifat keberagamaan, keislamannya menjadi lebih bagus, diawali dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunianya dan akhiratnya. Min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'nihi. Demikianlah petunjuk yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bagaimana supaya kita umatnya ini meningkatkan keberagamaan, meningkatkan keislaman, sehingga keislaman itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, yaitu diawali dengan takhalli, meninggalkan yang tidak bermanfaat, lalu berikutnya nanti baru dilanjutkan dengan takhalli, mengerjakan yang bermanfaat. Semoga ngaji ini diiringi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, mari kita berdoa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.